Agar sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat pada malam yang mulia ini. Wal hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita baru selesai baca sholawat dalam rangka apa? Gunawi menyambut 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Kok ketawa, Bu? Emang nggak boleh kalau sholawat nyambut kemerdekaan? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kemerdekaan nikmat atau enggak? Tahun baru jirah. Bayangin kalau nggak merdeka. Tahun baru jirah. Bayangin kalau lagi nggak Marah. merdeka, hadirin. Lagi duduk di sini, baca sholawat, ya Nabi, Belanda datang ke sana. Apa kabar, Bu? Nggak jadi ya Nabi, ya lari, Bu. Kemerdekaan nikmat atau bukan? Nikmat. Kita sholawat karena kita syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. 77 tahun Indonesia diberikan kemerdekaan di atas darah para pahlawan dan para ulama. Kita bersyukur, hadirin. Makanya kita sholawat, kita muji baginda Rasulullah sebagai sosok pemimpin, pahlawan, pelopor di perjuangan di dunia ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tadi disebutkan Pak, mungkin ada masalah pemahaman-pemahaman yang masuk ke Aceh Tamiang, pemahaman-pemahaman radikalisme, pemahaman-pemahaman yang tidak bersetuju atau bersamaan dengan pemerintah Republik Indonesia. Alhamdulillah, Tengku Nawawi dipanggil oleh Kapolsek, alhamdulillah balik, hadirin. Dan diizinkan sama Kapolsek untuk bikin acara pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Kapolsek kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dukung acara begini, siapapun yang dukung, zikir kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa problem ada paham radikal di satu daerah? Kenapa? Karena di dalam daerah tersebut orangnya nggak kenal siapa baginda Nabi Muhammad. Simple, hadir. Orang kalau udah nggak kenal siapa baginda Rasulullah, jangankan punya paham radikal. Kalaupun dia nggak radikal tapi nggak punya Nabi Muhammad, bodohnya sampai 7 turunan. Ibu punya anak, Bu, punya anak, pengen anaknya jadi anak soleh. Sama Nabi Muhammad kenal nggak anak ibu? Hah? Kalau di rumah anaknya minum sambil berdiri, ditegur nggak? Yang benar, ditegur nggak? Atau ibunya yang minum sambil berdiri? Awas, nah, sampai ibu minum sambil berdiri ngarapin anak yang soleh, dipanggil Kapolsek ibu. Sambil berdiri minum. Hadirin al-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan keberkatan sholawat pada malam yang mulia ini, semua paham-paham radikal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi Aceh Tamiang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat punya keberkahan yang luar biasa, hadirin. Doa nyebut nama Nabi Muhammad, barengkan semua niat dengan Nabi Muhammad, punya keberkahan yang luar biasa. Kalau tadi Tengku Nawawi sebut, ini balai dibangun oleh satu orang, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan rezekinya, insyaallah. Balai ini dibangun berapa orang? Ramai-ramai, ramai-ramai. Semuanya ada nih. Ini semua yang hadir ada nyumbang. Semua yang hadir ada nyumbang. Betul. Yang belum nyumbang mana? Tunjuk tangan. Insyaallah pekerjaan yang baik, niat yang baik, Tengku Nawawi nggak pakai khawatir antum nggak pakai khawatir, antum nggak usah khawatir. Ini gimana nanti, ini daya. Selama tujuanmu ikhlas karena Allah, membentuk taman syurganya Allah,
maka minta sama yang punya taman surga. Yang punya taman surga siapa? Minta sama Allah, Allah akan gerakkan lebih 3 kali lipat daripada orang yang hadir di sini hatinya untuk bantu di sini. Dibantu, Bu. Lihat dayah begini papannya kurang, dilihat dibeliin. Bukan didoain. Iya perlu doa. Lah doa aja nggak siap-siap ini balik nanti. Alhamdulillah kita punya datuk, Masya Allah, buat aturan-aturan yang hebat. Insya Allah jadi bupati, Insya Allah. Supaya cepat pembangunan ini nanti. Ya, Alhamdulillah. Dibantu juga dengan sahabat tadi siapa? Ini dipanggilnya apa? Tengku Reno. Abia? Emang ada uminya? Ada memang? Hah? Belum kan? Hah? Hampir mah belum, Bu. Abia, uminya mana? Agak ada. Hilalnya masih belum nampak, Beb. Insya Allah bulan 11 diundang semuanya, Insya Allah hadir, Insya Allah. Saya yang undang, saya walian. Gak usah khawatir, insya Allah dibantu oleh Allah. Saya sebutkan hadirin, antum duduk di sini, tempat menuntut ilmu dibuka oleh Tengku Nawawi. Kalau juga masih anak antum gak dimasukkan tempat semisal tempat ini, jangan salahkan nanti anakmu kalau punya paham radikal. Kalau mau masukkan anak ke pondok pendidikan anak, lihat tempatnya, lihat gurunya, lihat sanad ilmunya, belajarnya di mana. Alhamdulillah beliau belajarnya jelas. Di mana Abu Baybasi? Ada yang kenal Abu Baybasi? Ada yang kenal? Sempat tidak ada yang kenal? Tahu? Gimana mulianya Abu Baybasi diantar muridnya oleh Allah? Tahu abana? Tahu. Mana lagi? Matangke. Pernah ke Matangke? Matangke pernah. Udah pernah? Masya Allah. Oh belum. Jujur sih. Gurunya jelas. Ahlussunnah wal Jamaah. Sanad ilmunya jelas hadiri. Lah kok ngapain sibuk ngantar anak yang gurunya, pimpinan pondoknya, sanadnya ke Syekh Google. Tahu Syekh Google? Wa qala Rasulullah, bentar buka laptop dulu. Nabi bersabda, habis baterai, habis ilmunya hadir. Habis paket, habis ilmunya, model-model begini hadir. Cari guru yang jelas sanadnya, ayo hadirin. Beberapa hampir setahun yang lalu kita dengar ada pondok pesantren, pimpinannya mohon maaf melecehkan santriwatinya. Gimana di Jawa? Ya, sampai 12 orang. Sampai ada yang nanya sama saya, Habib, gimana Habib menanggapi kasus ini? Ada pelecehan terhadap muridnya sendiri. Gimana kami mau tenang antar anak kami ke pondok pesantren? Ya jangan salahkan pesantrennya, salahkan kamu nggak lihat gurunya masukkan anak kamu. Kalau saya bilang, nih di Paya Tenggar ada buka praktek dokter misalnya, ya praktek dokter. Nah, dibuka praktek dokter umum oleh Fahmi Asgaf SE. Oh, baru loading. Buka praktek dokter, tapi yang ngobatin Fahmi Asgaf SE. Sarjana ekonomi. Berobat nggak? Enggak. Berobat nggak? Enggak, dagang tuh Pak. Kenapa? Salah jurusan. Nah, ngapain sarjana ekonomi jadi dokter? Kamu kalau ke dokter, kamu lihat dulu berobat dokternya nggak sesuai sama titelnya, kamu nggak mau. Karena kamu ngerasa ilmunya nggak sama dengan ilmu kedokteran. Nah kamu masukkan pesantren, nggak cek siapa gurunya, pimpinannya, belajar di mana.
sanad ilmunya bagaimana. Terus anakmu rusak, ya sama seperti kamu bawa ke dokter sarjana ekonomi tersebut, habis itu nggak sembuh, nyalakan semua dokter yang ada. Gimana Habib, gara-gara itu dokter Fahmi Asgaf SE itu kami jadi nggak yakin lagi ke dokter lah. Ya kok disalahkan semua pondok pesantren? Yang salah kamu, kok salahkan kami pula? Mau masukin anak dilihat, hadirin. Makanya alhamdulillah ini anak-anak kita, masya Allah, duduk-duduk di sini. Ini ada belajar nggak? Ada belajar agama? Ada di mana? Medan. Jauh kali, di mana? Oh Daya. Oh, saya dengarnya Medan ya. Belajar jauh-jauh ke Medan. Sini ada. Bu, saya walaupun juga lagi bangun pondok, tapi saya bilang, antum kalau ngelihat pondok begini, dan kenapa saya mau promoin, beliau nggak minta, jangan nanti dipikir, oh ini Tengku Nawawi ini waktu datang ke Habib undangnya minta tolong dipromoin, kagak ada, nggak ada urusan saya sama beliau. Beliau kenduri aja lupa ngomong sama saya, apalagi masalah daya. Ini saya bilang bukan mau jelekkan beliau, bukan. Tingkat kenduri aja beliau lupa bilang, apalagi urusan begini. Tapi saya bilang, kalau sampai kamu tinggal di daerah sini, tidak ada saham kamu di sini, wallahi keluar cabut dari sini sudah. Pada tuh coret dari kakak. Masa 10.000, 20.000 nggak ada? Nggak ada? 10.000 ada? Tapi yang masa mau rumah di surga bayarnya 10.000 hadirin. Ya Allah. Giliran beli kuota internet 100.000 lancar. Orang kalau mau mancing, kalau mau mancing ikan paus, mau mancing ikan paus, ya umpannya apa bu? Udang. Antum mau mancing ikan paus, pakai apa bu? Udang. Pakai kambing bu, dosa mancing ikan paus, mancing saya datang saya kalau kambing. Ayo ikan paus, kasih udang pak, kasih udang ke laut, bukan ikan paus yang datang pak, ikan pari pun males pak. Mau dapat ikan gede, mesti umpannya besar hadirin. Lah kalau kamu umpannya kecil, tapi kan Habib kalau sedekah itu yang ikhlas, nah. Masa sih 5 tahun ikhlasnya cuma 2.000. Tiap minggu ya Allah masjid, keliling itu masjid tabungan Jumat. Istiqomah Habib. Tapi kan Habib bilang khutbah kemarin, bahwasanya yang penting amal itu biar sedikit nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Wah, Bapak mau protes tuh, karena saya khutbah kemarin di sini. Betul Pak. Pak, ulama itu istiqomah Pak, per 40 hari kan amalannya Pak, bukan 40 tahun Pak. Ini istiqomah sedekah 2.000 rupiah 40 tahun. Itu pun sebulan sekali katanya. Ya Allah. Terus pengen di surga Pak? Saya insya Allah Habib, modal 2.000 ini insya Allah Allah Ta'ala bangunkan saya di surga istana 5 tingkat insya Allah. Beli paku pun gak lewat Pak. Nah mau beli istana di surga 2.000 rupiah, beli paku datang 5 inci paling 1 genggam. Mau mancing yang besar, pakai umpan yang besar hadirin. Apalagi di tempat-tempat ilmu semisal tempat ini. Lihat beliau jalan daripada sini sampai Kapolsek pakai sholawat. Jadi ini acara. Kebayang kalau Tengku Nawawi setiap malam sholawat sama Nabi Muhammad, jadi ini daya insyaallah. Amin. Pakai khawatir Tengku Nawawi. Karena saya juga bangun pondok juga pakai sholawat. Ini beberapa pengurus pondok hanya gini, pengen bangun pondok, uangnya dari mana? Tapi saya nggak pernah nanya uang dari mana, karena yang punya pondok Allah, terserah Allah. Saya mah tinggal bilang kalau nggak siap ya Allah, ini pondoknya Engkau ya Allah, kalau nggak siap ya Engkau ya Allah. Pokoknya gimana nggak tahu ya Allah.
Sholawat pergi. Beberapa bulan yang lalu diundang ke Malaysia saya. Tiket terbatalkan, akhirnya hampir lama juga 3 minggu di Malaysia. Keliling ke Kuala Lumpur, Johor, sampai ke Sarawak. Isinya dakwah. Kepengen jumpa sama satu orang, pengen ngomong masalah pondok, hadirin. Dan ini kisah nyata, hadirin. Saya cuma mau bilang bahwasanya bagaimana keberkahan sholawat. Antum kalau sholawat, rajin sholawat sama Nabi, pakai yakin. Ini kadang yakinnya perlu diyakini lagi. Pakai yakin kalau udah sholawat, pergi terbang saya buat cuma master plan. Sekretaris saya suruh buat proposal, gak siap-siap. Ini tersangkanya. Enggak, waktu di sana udah siap sekarang. Udah siap. Cuman saya bingung ini mau jumpa orang bagaimana, sholawat. Gak punya proposal sholat. Mana lebih mulia, proposal sholawat apa proposal kertas? Mana lebih mulia, sholawat apa kertas? Sholawat. Nyampe di Malaysia, saya belum ngomong sepatah kata pun, hadirin. Belum ngomong sepatah kata pun. Saya baru duduk, jumpa dia. Saya punya keluarga. Cuma nanya, "Bet, mau buka pondok?" Iya, kok tahu? Enggak dengar. Baru dengar. Pondok udah jalan 3 bulan, dia baru dengar. Terus ada bawa master plan. Subhanallah, hadirin. Dia udah minta proposal. Orang kalau mau bantu minta apa, hadirin? Dia minta proposal, hadirin. Dia pengen tahu berapa jumlah pembangunan segala macam. Yang diminta bukan proposal, hadirin, karena mungkin Allah tahu saya lupa bawa proposal. Yang diminta ada master plan. Oh, ada, saya bilang itu cuma saya bawa. Cuman buka 2 lembar, ini apa? Ini asrama, ya udah asrama biar saya tanggung semuanya. Udah asrama buat saya deh. Bu, ini balai nggak bisa disiapin sebulan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa saya cari orang luar. Pak, nggak bisa nih. Kalau nggak bisa saya cari orang luar. Jangan salahkan nanti di akhirat kamu nggak dapat bagian. Yang mana mau dibangun? Yang mana? Ini. Nggak apa-apa. Yang mana? Malu. Tenang, mereka nggak tahu. Ya, kamu keduri aja lupa bilang sama saya apalagi masalah ini. Bukan rencana, itu dalam rencana ini. Tapi saya senang aja begini. Karena tempat-tempat ilmu begini, Bu, kata Nabi pernah bilang sama sahabat. Ini perhatian. Nabi ngomong ke sahabat, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang dimana amalan tersebut bisa mengalahkan amalan-amalan para pahlawan, para pejuang? Apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Talabul ilmi fa innahu nurul mu'min. Menuntut ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah cahayanya orang-orang mukmin. Ilmu, Bu. Ilmu kalau udah ada di satu kota, satu daerah, nggak bakal ada paham radikal. Mau dimanapun nuntut ilmu berkah, akan tetapi kalau umpama kita nggak punya andil di tempat ilmu tersebut, ya Allah, hadirin, rugi hidup hadirin. Karena baginda Nabi Muhammad SAW sampai memuji Sayyidina Ali, bilang apa? Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku ini adalah pintu kotaknya ilmu. Sayyidina Ali adalah babuha, pintunya ilmu. Sampai orang-orang khawarij ini, nah ini khawarij sama orang-orang paham radikal. Dia mengatakan, oh, iri sama Sayyidina Ali dipuji sama Rasulullah. Sampai kemudian kita tes. Kita datangkan beberapa orang, tanya soalan yang sama, bisa nggak dia jawab dengan jawaban yang berbeda. Datang satu orang, dia tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, mana lebih mulia, ilmu apa harta? Mana lebih mulia, ilmu apa harta? Ilmu apa harta? Oh, jawab sendiri ya. Kata Sayyidina Ali, na'am, ilmu lebih mulia. Apa dalilnya? Karena orang zaman sekarang suka nanya dalil, ya. Kalau nggak ada dalil nggak pas kepalanya. Apa dalilnya?
Kata Sayyidina Ali, innal ilma miratul anbiya wal mal miratul qurun. Sesungguhnya ilmu adalah warisannya para nabi, sedangkan harta adalah warisannya korun. Makanya namanya harta karun. Hartanya si karun. Harta karun. Pergi orang pertama, datang orang kedua. Datang orang kedua, nanya lagi pertanyaan sama. Mana lebih mulia, ilmu apa harta? Sayyidina Ali jawab ilmu. Apa dalilnya? Kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu akan jaga engkau, sedangkan harta engkau yang jaga dia. Ilmu akan jaga kita, kalau harta kita yang jaga. Hadirin, mau tahu nggak sakit jantung kecil? Tahu bu sakit jantung kecil? Nggak tahu? Tahu pak sakit jantung kecil? Nggak tahu pak? Sakit jantung kecil pak, waktu naruh handphone di dalam kantong pak, tiba-tiba 10 menit kemudian megang kantong, handphonenya nggak ada. Oh Allah, mana handphone? Rupanya naruhnya sebelah sini. Lupa. Cuman waktu megang tadi perasaan di sini, begitu ngeraba, mana handphone? Sakit jantung kecil loh pak. Ibu ngeraba tas, loh handphone mana? Karena kita memang ngejaga harta. Tapi kalau ilmu yang jaga kita minimal apa hadirin? Minimal kalau orang punya ilmu pakaiannya begini. Kayak adik-adik, masya Allah, pakai jilbab, ada yang pakai cadar, masya Allah. Nggak takut dibilang ninja nanti? Enggak. Oh bagus. Nah, oh dia bilang ninja, bilang kamu Tarzan. Oh. Ilmu jaga kamu, minimal apa hadirin? Orang yang punya ilmu pakaiannya begini. Sekarang saya mau nanya, kira-kira kalau saya udah pakai begini, pakai jubah begini, pakai rida begini, masuk diskotik? Hah? Kebayang nggak? Jedak jeduk saya bagian gini. Kebayang nggak? Nggak kebayang hadirin. Kenapa? Dijaga sama ilmu. Belum sama ilmu, baru pakaian ilmu udah dijaga. Apalagi kalau punya ilmu. Itu bedanya hadirin. Ilmu ngejaga kita, sedangkan harta kita yang jaga hadirin. Kemudian datang orang ketiga. Orang ketiga ditanya lagi, mana lebih mulia, ilmu apa harta? Oh ilmu, kata Nabi Muhammad. Apa dalil? Kata Sayyidina Ali. Apa wahai Ali dalilnya? Kata Sayyidina Ali, harta kalau dipakai habis, ilmu kalau dipakai bertambah. Harta kalau dipakai habis. Kecuali kalau yang mana? Harta yang mana bertambah? Harta yang dipakai bertambah ada? Ada. Harta yang mana? Sedekah. Emang nambah? Ini sekarang saya kasih 50.000, nambah saya. Nambahnya di mana? Di akhirat. Tetap berkurang. Hakikatnya tetap berkurang. Kenapa? Harta itu dikeluarin, digunain baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan, tetap berkurang. Tapi orang kalau udah ngajar, makin dia ngajar makin pinter, makin dia keluar berdakwah makin cerdas, makin dipakai makin hebat. Ini kelebihan ilmu. Maka coba tengok baginda Nabi Muhammad. Nabi bu, apa-apa semuanya pakai ilmu. Nabi ibadah pakai ilmu, Nabi sholat pakai ilmu, Nabi dalam keadaan apapun pakai ilmu hadirin. Tidak pernah tinggal ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW bercanda pun pakai ilmu. Satu orang di zaman Nabi datang, dia lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya suami demam tinggi, ya Rasulullah, demam gigil. Udah gigil Rasulullah. Nabi nanya, serius? Iya. Nabi pun serius nanya, serius. Coba cek. Matanya masih ada bola hitam. Ketakutan hadir, dia lari cepat. Suaminya lagi gigil di rumah, dia lari sampai ke rumah. Suaminya lagi menjemat, tak diangkat matanya ini. Kita nggak masih ada hitam matanya. Suaminya, kenapa? Aku datang ke Rasulullah tadi. Aku bilang kau sakit. Nabi Muhammad suruh cek kau masih punya bola mata hitam atau enggak. Suami lagi sakit, ketawa hadirin.
Dia bilang, istriku, mana orang nggak punya bola mata hitam? Wah, Nabi bercanda, tapi bercandanya jujur. Kita kalau udah bercanda, bikin lucu, bohong semua isinya hadirin. Isinya bohong semua. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, satu orang lagi panen korma, bawa banyak korma, ngasih ke Nabi dan para sahabatnya. Nabi makan korma, ada korma, masya Allah. Tahu korma kan? Ini